Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama Love Church Family. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita berikan yang terbaik bagi Allah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami datang menyembah Engkau dengan penuh kerinduan. Kami persembahkan seluruh hidup kami. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Bertatalah di atas pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Biarlah hati-Mu disenangkan. Sebab hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan pujian bagi Tuhan. Mari angkat suaramu, goyangan badanmu, menarilah bagi Sang Raja, sebab kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Ibarat Allah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibar Allah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang dan kamu lebih dari pemenang. Come on. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Katakan saya lebih. Saya lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Katakan jika apa? Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ibarat Allah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan dan katakan yeay. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Nyatakan kerinduanmu. Nyatakan betapa Engkau mengasihi Dia.
berikan pengagungan. Hosana baginya di tempat yang maha tinggi. Bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, ku mengasihimu Tuhan. Ku mengasihimu Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Tekan Hosana. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Tuhan, begitu kami mengasihimu Tuhan, begitu kami merindukan Engkau. Haleluya. Bersama-sama katakan, Ku mengasihimu Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Katakan Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Ku cinta padamu.
into your war of hate. You deserve the glory. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kalau kami bisa beribadah, Tuhan, kami percaya bahwa semua ini karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Dan khususnya di gereja Love Church melakukan pelayanan ibadah online, live streaming. Tuhan, Engkau memberkati. Bapa, kami berdoa memohon kepadamu pimpinan kuat kuasa Roh Kudus menuntun setiap kami, agar supaya setiap alat-alat yang kami pakai, biarlah ini menjadi berkat bagi semua umat Tuhan yang menonton dan mendengarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah pelayanan firman pada saat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-34. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ayat ke-32 dikatakan demikian. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid mereka merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 murid, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, berdasarkan pembacaan ayat firman Tuhan ini, saya angkat tema yaitu jangan cemas. Saya ambil ini menjadi tema dari ayat yang ke-32. Dikatakan demikian. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas. Murid-murid merasa cemas. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kecemasan ini dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa ia akan diserahkan, ia akan disalibkan, dalam pemberitaan tentang dirinya, maka murid-murid mulai merasa cemas. Kenapa murid-murid menjadi cemas, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan? Karena Yesus sebagai andalan mereka, sebagai pemimpin mereka yang sangat mereka harapkan,
selalu bersama-sama dengan mereka. Tetapi ketika Yesus memberitahukan hal ini tentang dirinya, bahwa dia akan disalib, disesa, diludahi, bahkan sampai mati. Hal ini membuat murid-murid menjadi cemas karena takut kehilangan pemimpin mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa mereka bisa cemas, takut kalau Yesus harus disalib? Padahal murid-murid dan Yesus dan murid-murid selalu bersama-sama, pelayanan bersama-sama, tidur sama-sama, jalan sama-sama. Bahkan apa yang dilakukan oleh Yesus, berbagai mujizat dinyatakan. Ada murid-murid di sana bersama-sama dengan Yesus. Kalau saya lihat dari ayat ini, Bapak Ibu, karena murid-murid tidak mengerti grand design daripada Tuhan. Saya ulangi, kenapa murid-murid cemas? Karena mereka tidak mengerti grand design Tuhan. Saya percaya kecemasan pasti dialami oleh semua orang, termasuk Bapak Ibu dan saya. Dan kecemasan yang kita hadapi dalam hidup bisa berbeda-beda. Ada orang yang cemas tentang masalah keuangan. Ada orang yang cemas tentang masalah keluarga. Ada orang yang cemas tentang masalah ekonomi. Ada orang yang cemas tentang masalah kesehatan. Ada orang yang cemas tentang pasangan hidup. Dalam berbagai alasan manusia bisa menjadi cemas di dalam hidupnya. Murid-murid pun mengalami kecemasan. Ada orang yang sampai hari ini sudah ikut Tuhan, sudah melayani Tuhan, tetapi hidupnya dalam kecemasan. Mungkin bisa saya, mungkin bisa saudara. Siapapun kita bisa mengalami hal ini di dalam kehidupan kita. Cemas akan berbagai hal dalam kehidupan. Cemas kebutuhan hidup, kebutuhan masa depan, masalah pendidikan, masalah jodoh, masalah usaha, masalah pelayanan, masalah apa saja bisa membuat kita menjadi cemas dalam hidup ini. Tetapi bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi cemas di dalam kehidupan ini? Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab katakan jangan kita cemas di dalam kehidupan ini. Jangan kita takut dengan kehidupan ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak cemas dalam kehidupan ini? Poin yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-32 dikatakan demikian. Yesus dan murid-murid sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan orang-orang dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil 12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita mau, kalau kita rindu, kalau kita mau mengatasi kecemasan dalam kehidupan, maka poin yang pertama, jika kita mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Saya ulangi, bagaimana supaya kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen tidak cemas dalam kehidupan ini? Poin yang pertama, jika kita mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana saya katakan dari awal,
Kenapa murid-murid bisa cemas? Karena mereka tidak mengerti grand design daripada Tuhan. Yesus diutus ke dunia dengan satu tujuan, supaya dia harus disalibkan, mati, turun ke dalam kerajaan maut untuk menebus dosa Bapak, Ibu, dan saya. Dalam hal ini, murid-murid selalu bersama-sama dengan Yesus, selalu melihat bagaimana Yesus mengadakan mujizat demi mujizat, selalu mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus, bahkan telah menyampaikan bahwa dia akan disalib, tetapi tidak mengerti. Seandainya kalau murid-murid itu mengerti grand design Tuhan, maka mereka tidak akan pernah menjadi cemas. Justru seharusnya mereka dukung, karena itu harus terjadi. Yesus harus mati, diserahkan kepada kepala-kepala imam dan ahli-ahli Taurat, supaya disalibkan, dia ditikam, ditombak sampai mati, dengan satu tujuan, supaya kita diselamatkan. Kadang-kala dalam perjalanan kehidupan kita sering mengalami kecemasan di dalam hidup ini. Tanpa kita sadari kita cemas tentang masalah kehidupan, masalah anak-anak, masalah suami, masalah istri, masalah apapun bisa menyebabkan kita bisa menjadi cemas. Tetapi kalau kita mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, maka saya percaya dia tidak akan pernah cemas dalam hidup ini. Dia akan selalu mengucap syukur apapun yang terjadi dalam hidupnya, karena dia tahu bahwa rancangan Tuhan dalam hidupnya adalah rancangan yang terbaik. Banyak orang bisa menjadi cemas di dalam hidup ini, tapi percayalah Bapak Ibu, bahwa kalau kita mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, maka apapun persoalan dalam kehidupan kita, yang kadang-kala satu belum selesai tambah lagi yang satu, satu belum selesai tambah lagi yang satu, dan itu bisa membuat kita menjadi mumet, dan kadang-kala bisa menjadi cemas dalam hidup ini, bahkan bisa menjadi takut dalam hidup ini. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, percayalah bahwa apapun keadaanmu ada di dalam grand design Tuhan. Kalau kita mengerti grand design Tuhan dalam hidup ini, maka saya percaya kita akan penuh dengan ucapan syukur, kita akan penuh dengan sukacita, kita akan penuh dengan pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena apa? Alkitab berkata, rancangan-rancanganku mengenai kamu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang Kristen, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang tidak menjadi cemas, jika kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Atau sebaliknya, jika kita mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan ini, maka saya percaya apapun yang terjadi di kehidupan kita, kita akan berkata, Tuhanku baik. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita mau supaya menjadi orang Kristen yang tidak cemas, bagaimana caranya? Poin yang kedua, kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 107 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka,
dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Wow. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, cara untuk kita bisa mengatasi kecemasan dalam hidup ini, ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita minta pertolongan daripada Tuhan, karena Dialah sumber pertolongan kita, dan Dia sumber pertolongan kita akan melepaskan kita dari kecemasan kita. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kita harus berseru kepada Tuhan. Jika saudara dalam keadaan tekanan berat, jika saudara dalam keadaan masalah berat, yang secara manusia mungkin saudara nggak sanggup, saudara sudah minta tolong sama teman, saudara sudah minta tolong sama manusia, tapi manusia pun tidak bisa menolong saudara. Masih ada satu jalan, berseru kepada Tuhan. Kita belok ke kiri, kita belok ke kanan, kita maju ke depan, kita mundur ke belakang, semua ada tembok. Seolah-olah tidak ada pintu, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tapi di saat kita berseru kepada Tuhan, di sana kita mendapatkan jawaban. Masih ada Tuhan untuk menolong setiap Bapak Ibu dan saya. Karena itu berharaplah kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sumber pertolongan saudara. Kadangkala manusia bisa menolong hari ini, tapi besok dia tidak bisa lagi menolong saudara. Karena manusia ada batasnya. Tetapi Tuhan yang kita sembah, kita puji, kita muliakan, kita percayai adalah Tuhan yang tanpa batas. Tanpa batas pertolongannya, tanpa batas kuasanya, tanpa batas berkatnya, tanpa batas mujizatnya, tanpa batas segala sesuatu. Pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, khususnya di jemaat Tuhan yang ada di gereja Love Church, mari apapun keadaanmu, andalkan Tuhan. Kalau saat ini saudara cemas karena saudara sedang terbaring di rumah sakit, saudara saat ini sedang terbaring di rumah, gak bisa ngapa-ngapain, oleh karena kondisi yang dapat membuat saudara tidak bisa bergerak sana sini. Tapi percayalah, berserulah kepada Tuhan. Saya percaya pertolongan Tuhan pasti ada bagi saudara dan saya. Sebab Dia Tuhan Maha mendengar dan Maha menjawab apa yang menjadi seruan kita kepada Tuhan. Sebagaimana seorang pemazmur mengatakan dalam ayat yang ke-6 ini. Ini luar biasa Bapak Ibu. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Hidup ini, kepada siapa kita bergantung? Kepada siapa kita percaya? Kalau kita percaya kepada Tuhan, berserulah kepadanya, karena Dia pasti menolong kehidupan saudara dan saya. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang susah akan dihiburkan. Sebab pertolongannya tidak terbatas. Ini penting sekali Bapak Ibu. Andalkan Tuhan. Dan orang-orang yang berseru kepada Tuhan menandakan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Percaya bahwa hanya Tuhanlah yang bisa menolong kehidupan saudara dan saya. Kehidupan ini berat. Kalau kita melihat di mana-mana begitu banyak masalah terjadi akibat COVID-19 ini, yang membuat manusia bisa cemas, takut, ekonomi, kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan, kesulitan apapun dalam hidup ini kita bisa alami saudara. Tetapi percayalah bahwa hanya Yesus Tuhan satu-satunya pertolongan kita. Karena itu Dia berkata, barang siapa yang letih lesu sudah beban berat, datanglah kepada aku dan aku akan memberikan kelegaan.
Ini adalah perkataan Yesus kepada setiap orang, termasuk saudara dan saya. Jemaat Tuhan Love Church, pertolongannya hanya datang daripada Tuhan. Berserulah kepadanya, maka Dia akan melepaskan saudara. Dia akan memulihkan saudara. Dia akan menyembuhkan saudara. Dan saudara akan melihat mujizat dan memujizat, tanda-tanda heran dalam kehidupan saudara. Ini poin penting. Ini poinnya paling penting. Berseru kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang tidak cemas dalam kehidupan ini. Poin yang ketiga, kita akan baca dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 dan 6. Dikatakan demikian Bapak Ibu. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wow, ini luar biasa saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Dikatakan, saya ulangi lagi saudara, ayat ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah jika kita berpegang teguh dengan janji Tuhan, bahwa janji Tuhan ya dan amin. Kalau Tuhan berfirman kepada saudara, maka Dia menggenapi janjinya. Kalau Tuhan bisa berjanji kepada Abraham, Dia menggenapi janjinya kepada Abraham. Kalau Tuhan menggenapi janjinya kepada Musa, Dia menggenapkan janjinya kepada Musa. Kalau Tuhan berjanji kepada Joshua, Dia menggenapi janjinya kepada Joshua. Kalau saudara dan saya dijanjikan Tuhan, maka Dia akan menggenapi janjinya buat saudara dan saya. Sebagaimana yang dikatakan dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5, bahwa sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah janji Tuhan bagi setiap orang percaya yang percaya kepada Kristus. Dan ini berlaku bagi setiap kita. Karena itu kita sebagai orang yang percaya janji ini harus berkata bahwa Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Amin. Ini penting. Saudara, saya secara pribadi tahun 2021 ketika istri saya meninggal, saya secara pribadi cemas. Karena untuk membesarkan anak kecil dengan usia 3 tahun itu punya pergumulan berat. Dan saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan pun pernah mengalami kecemasan. Cemas, waduh, ini kalau istri saya nggak ada, siapa yang bisa jaga anak di rumah? Terus saya mau kemana-mana tidak bisa. Terus saya bingung dengan kondisi saya sebagai single parent. Harus mengasuh anak, harus mau kasih makan anak, harus memberi minum susu dan lain sebagainya. Secara manusia saya cemas. Tapi di tengah-tengah kondisi saya yang sangat cemas, saya percaya firman ini. Bahwa Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau.
Dan ayat ini menjadi kekuatan buat saya. Bahwa sekalipun aku sendiri, sekalipun aku tidak sanggup, tapi Tuhanku sanggup menolong aku. Dan 2020 saya bisa melewati. Nah, sekarang saya masuk 2021. Saya bisa melewati beberapa bulan. Saya percaya bahwa ini semua karena Tuhan. Dan gembala saya pun sangat mengerti dengan keadaan saya. Bahkan teman-teman pelayan saya, tim pastoral sangat mengerti keadaan saya. Bahkan mendukung saya di tengah-tengah kondisi COVID. Secara manusia saya tidak bisa makan dan minum. Karena saya tidak pelayanan. Karena saya tidak beraktivitas masuk kantor. Tapi sampai hari ini, saya boleh katakan pemeliharaan Tuhan sempurna di dalam hidup saya. Melalui Yayasan ACM dan Gereja Love Church. Saya bisa melihat tangan Tuhan menyertai hidup saya. Melalui para Pak Gembala, Sipki Priyatelna, dan semua teman-teman yang ada di sini. Ade Wanda suka bawa beras ke rumah. Luar biasa. Bahkan Pak Victor, Wakil Gembala, suka bawa beras ke rumah. Kadang saya sendiri datang ambil di rumah, di kantor, di yayasan. Ini semua salah satu bentuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melalui Pak Gembala dan seluruh tim. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, apapun keadaanmu hari ini, jangan pernah cemas dalam hidup ini. Jangan pernah takut dalam hidup ini. Percayalah kepada Tuhan. Pegang teguh janjinya. Karena saya percaya, kalau kita pegang teguh janji Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat penyertaan Tuhan, janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita akan menjadi nyata dalam hidup ini. Ini penting sekali, Bapak Ibu. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus pegang janji Tuhan. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berjanji dan menggenapi janjinya bagi kehidupan saudara dan saya. Ada 3 hal yang saya sampaikan hari ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang Kristen yang tidak cemas dalam hidup ini. Poin yang pertama, jika kita mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup ini. Yang kedua, jika kita berseru kepada Tuhan, maka pertolongannya menjadi nyata atas hidup kita. Yang ketiga, jika kita pegang teguh dengan janji Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan sempurna atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas waktu dan kesempatan hari ini. Kami boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan, bahkan boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus meteraikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing, supaya kehidupan kami kuat menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan, tanpa cemas, tanpa takut menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan Gembala sidang kami, Pak Pendeta Sipki Priyatelna, dan Ibu ini, dan juga seluruh tim pastoral ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan Engkau memberkati semua jemaat Tuhan Love Church dan seluruh pengurus ACM Tuhan, dan juga seluruh pengurus daripada Yayasan Transformasi Indonesia. Tuhan, ke dalam tangan-Mu Engkau memberkati. Engkau juga memberkati Tuhan murid-murid Tuhan, guru-guru dari Love School, bahkan pengasuh-pengasuh daripada House of Restoration, ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Engkau mengurapi dan memberkati mereka, sehingga apa yang dilakukan dikerjakannya berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan pemerintah kami, bangsa kami Indonesia, pimpinan-pimpinan kami yang Tuhan percayakan saat ini memimpin bangsa ini, yaitu Presiden Jokowi dan juga Tuhan Ma'ruf Amin Tuhan, ke dalam tangan-Mu, dan seluruh kabinet Indonesia Maju ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau memberkati para pemimpin kami dari pusat sampai daerah-daerah di seluruh tanah air Republik Indonesia. Biar menjadi Indonesia yang aman, Indonesia yang damai, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang diberkati, Indonesia yang penuh dengan berkat, Indonesia yang penuh dengan hujan pertobatan, untuk Indonesia yang penuh dengan hujan keselamatan. Ya, curahkan hujan keselamatan atas bangsa kami, curahkan hujan kedamaian atas bangsa kami, supaya bangsa kami aman, tenang, dan damai ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akhiri doa ini sesuai yang telah diajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati